Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukra lillah, amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wa 'amalan mutaqabbala wa alhiqna bis-shalihin. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin qudrat iradat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita semua masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, di antaranya yaitu nikmat sehat, kedua yaitu masih nyata hidayah inayah Allah pada pagi ini kepada kita semua. Mudah-mudahan amalia-amalia yang senantiasa kita amalkan, yang senantiasa kita kerjakan, benar-benar menjadikan satu wasilah kita bisa menggapai ridho rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian terakhir kemarin masalah jihad ya sudah beres insyaallah. Untuk pagi ini masalah soid, ibah, terus duhaya, terus at'amah, yang artinya itu tentang masalah binatang buruan, kemudian cara menyembelih, masalah hewan kurban, dan masalah hewan yang halal dimakan dan haram dimakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bil wa bi karamatina nabi asrarihi kitabus sayyid wa ma qadiru ala zakatihi pada qutu fi halqihi, yang artinya binatang yang mudah untuk disembelih maka sembelihlah. Pada kutu fi halqihi labatihi, kemudian untuk penyembelihan hewan tersebut yaitu di leher ya, pas leher bagian bawah. Pertama halak itu leher, kemudian antara yang atas, kemudian labatihi dan halak yang antara bawah, jadi pertengahan di sini. Wa ma lam yaqdiru ala zakatihi, kemudian kalau misalnya binatangnya tidak bisa untuk disembelih karena misalnya ngamuk atau gimana gitu ya, bisa dikondisikan binatangnya, maka pada katuhu ukurihi ya, untuk penyembelihan binatang tersebut cukup dengan dilukai. Kalau zaman sekarang kan udah modern, apakah pakai pistol, apakah halal? Yang penting menghilangkannya nyawa, dengan catatan tadi si binatangnya tidak bisa dikondisikan ya. Namun ininya kan daripada takut melukai kita, lebih baik kalau sekarang mungkin ditembak ya. Kalau dulu mah apapun benda yang bisa langsung melukai tidak usah dengan dibelah sini, apakah mau di pundaknya atau apa saja. Kemudian haitsu qadiru alaihi, maka untuk melukainya itu yang bisa dia mati sampai cepat gitu ya. Kalau sekarang ya pakai ditembak paling gitu. Maka halal gitu ya untuk memakan tersebut. Kemudian wakamatu zakat, dan untuk penyempurnaan penyembelihan itu arba'atu asya, ada 4 perkara. Pertama qat'ul hulqum, yaitu harus terputusnya otot jalur masuknya napas ya, ada jalur napas di sini. Kemudian wal mari'a, otot jalur makanan dan minuman, itu yang lebih besar itu kalau di sapi gitu ya, yang lebih besar kalau yang suka menyembelih, terus terputus 2 itu. Kemudian yang harus lagi terputus itu yaitu wal wajdain, ada 2 otot atau 2 urat yang meliputi antara 2 yang tadi, antara jalur napas, jalur makanan, ada 2 di pinggir-pinggirnya. Itu jalur dajain itu yaitu jalur darah ya. Kemudian wal wajdain minha, dari penyembelihan yang dianggap cukup, misalnya susah karena bergerak-gerak, kemudian harus ada yang syai'ani, 2 perkara yang harus terpotong. Pertama qat'ul hulqum, kedua wal mari'a, yaitu jalur pernapasan dan jalur makanan, itu yang harus terpotong 2 minimalnya, itu cukup gitu. Yang lebih utama tadi dengan jalur jalur yang 2, jalur darahnya. Kenapa harus dengan jalur darah? Biasanya kalau jalur darah yang 2 itu tidak terputus,
suka apa? Si dagingnya itu bukan belatung ya, suka ada bintik-bintik yang mengeluarkan kayak belatung tapi bintik-bintik, kemudian itu teh karena darah tidak sempurna keluar ya, maka harus terputus. Jadi 4 otot yang terputusnya itu bikin yang jauh darah. Kemudian waya juzu, dan boleh apa al-ityanu berburu bikulli jarihatin, setiap yang diburu tersebut itu mu'allamatu minasyib'ah, dengan catatan hewan buruan tersebut itu dari golongan apa? Hewan-hewan yang buas yang bisa apa? Memakan mangsa tersebut ya, bisa sampai mati mangsanya. Kalau dulu itu kan kalau berburu itu pakai hewan, kalau sekarang mungkin pakai apa? Senjata. Maka pakai hewan berburu, kemudian apa hewan yang diburunya mati, maka halal dimakan. Seperti pakai hewan apa ya, seperti macan tutul, macan kumbang, atau pakai apa anjing, gitu ya, lebih nurut ya. Bagaimana kan digigit sama anjingnya? Apakah misalnya halal itu si buruannya? Halal. Dengan catatan ulama menyarankan ketika si gigitannya itu dilepas, takut ada liur, cuma gigitannya aja yang dibuangnya. Kemudian wa mina zawari toir, dan boleh juga memakai apa ketika kita berburu dari golongan burung yang burung-burung pemburu ya, seperti yang besar itu raja wali, terus elang gitu ya, pakai itu boleh. Kemudian wasyaritul ta'limuha, dengan syarat tadi hewan buruan tersebut itu ada syaratnya, arba'atun, ada 4. Nah, pertama angtakuna ita ursilat istarsalat. Pertama itu si binatang itu menurut, ketika disuruh dilepas. Kemudian apalagi wa idza qutiliya saidan wa idza zuzritat unzirat. Kemudian ketika disuruh berhenti ya nurut si binatangnya ya, seperti anjing itu kan nurut biasanya. Burung itu dia ikut, bisa berhenti. Dengan catatan itu pertama tadi ketika dilepas dia ikut lepas, ketika berhenti dia berhenti. Kemudian wa idza qutila saidan lam takun minhu syai'an. Ketiga syaratnya si binatang buruan tersebut itu ketika memangsa buruan tersebut maka tidak memakan buruannya gitu ya. Kalau misalnya memakan jadi haram. Ini cuma menggigit saja sampai mati si buruannya oleh anjing, misalnya oleh anjing. Nah, kemudian si anjing tersebut tidak memakan. Kalau seandainya memakan buruannya maka daging itu menjadi haram. Kalau cuma menggigit saja sampai mati maka buruan itu halal dimakan. Dan wa an yataqarrara wa dalika minha, dan terakhir syaratnya si binatang yang menjadi pemburu itu benar-benar sudah teruji berulang kali gitu ya, terutama yang ahli fakar yang mengerti tentang masalah hewan ini, benar udah berapa kali dia nurut. Kalau suruh maksa yaitu maksa. Dalam sebagian redaksi kitab yang lain kalau ketika berburu terutama pakai hewan buruan itu mengucapkan bismillah ketika dilepasnya itu ya, mengucapkan asma-asma Allah disunahkan juga. Malah sebagian kalau itu menyebutkan sebagian dari syarat gitu. Kemudian fa'in utimat ihda syara'id, kalau seandainya tidak ada dari syarat yang 4 tadi tidak menurut, dilepas, tidak dia tidak berjalan, ketika berhenti disuruh berhenti tidak berhenti, ketika memangsa dia memakannya, atau berulang kali dia tidak teruji, tidak ada syarat dari hal tersebut, lam yahillu ma'a khadas, maka buruan tersebut itu tidak halal dimakan karena diburunya bukan oleh binatang buruan yang terlatih gitu ya. Kalau misalnya cuma diburu oleh anjing yang lain yang biasanya tidak sama kita, yang tidak terlatih, dia memangsa kemudian kita memakan, itu buruan itu tidak halal gitu ya kalau sama buruan yang tidak terlatih. Illa ayudrika hayan, kecuali ketika diburu oleh binatang lain yang tidak terlatih, intinya bukan peliharaan kita, tapi dia memangsa dan si mangsa itu masih hidup, payudaki, maka sembelilah hukumnya menjadi halal. Kalau kondisi buruannya itu tadi tidak meninggal, diburunya tadi oleh binatang bukan peliharaan kita tapi masih hidup, kemudian kita sembelih, maka daging tersebut menjadi halal.
halal, tapi kalau langsung meninggal tidak halal. Wa tajuzu az-zakatu, kemudian boleh untuk masalah menyembelih itu bikulli ma, setiap barang yajrihu yang bisa melukai, ya mungkin sekarang itu pakai besi yang bolong atau apa pedang, kemudian yang berkaitan pakai baja, pakai kayu bisa, pakai kayu yang benar-benar bisa langsung cepat meninggal dan melukainya. Kemudian apa, pakai jarum bisa gitu, kalau misalnya benar apa tajam gitu. Kayak biasanya suka ada ya jarum, tapi jarum ini biasanya bukan jarum dari benang itu, yang bagusnya jarum yang dari apa, baja itu. Kalau sekarang itu yang lebih tajam itu. Terus boleh. Yang tidak boleh itu apa, illa bisinin wa dhufri, tidak boleh menggunakan benda yang dari apa, gigi, kuku atau dari tulang. Kalau dari benda-benda itu tidak bisa digunakan alat penyembelihan. Selain dari itu bisa. Wa tahilu zakatu kulli muslimin, dan kemudian halal penyembelihan setiap orang muslim. Jadi harus apa, benar-benar yang menyembelihnya orang muslim. Wa kitabi, kedua apa, ahli kitab. Ahli kitab itu siapa? Yaitu Yahudi dan Nasrani. Tapi kan sekarang udah nggak ada. Yahudi itu yang benar-benar asli apa, benar-benar memegang apa, suhuf atau kitab dari siapa, Nabi Musa alaihi salam. Kedua, Nasrani itu yang berpegang teguh dengan kitab yang dibawa oleh siapa, Nabi Isa. Karena kan sekarang sudah nggak ada ahli kitab yang sebenarnya, maka lebih baik kalau dalam kondisi sekarang harus benar apa, orang muslim. Tuh, maka wala tahilu dabihu majusi, maka tidak halal orang yang menyembelih itu dari orang majusi atau wala wasania, orang yang kesamanya, yaitu orang yang sama dengan orang majusi selain dari ahli kitab. Mungkin sekarang sudah tidak ada gitu intinya. Maka lebih baik yang membelinya itu harus orang muslim. Kemudian wadzakatul janin, dan bagaimana kondisi misalnya yang disembelihnya itu apa, binatang, hewan apa ini perempuan, kemudian ada janinnya, bizakati umihi, itu dengan menyembelih apa ibunya itu cukup, maka janinnya pun termasuk apa, kalau misalnya meninggal maka halal dimakan. Ila ayuzada hayyan ayuzaka, kecuali kalau ketemu si janinnya itu masih hidup kondisinya, maka harus disembelih dua kali kalau masih hidup. Kalau misalnya langsung meninggal, janin tersebut halal dimakan, jadi tergantung kematian dari induknya. Kemudian wa ma qata'u min hayy mayitun, dan setiap perkara wa ma qata min hayy fa huwa mayitun, setiap perkara yang terpotong dari hewan yang hidup maka itu termasuk bangkai ya. Misalnya ada kambing ininya putus, itu ini tidak bisa dimakan, termasuk bangkai. Tapi si kambingnya masih hidup kan, ini putus misalnya mau mau dimakan si itunya si kupingnya, tidak halal kalau misalnya kondisi hewan masih hidup. Ila sya'ra, kecuali kalau bulu-bulu al-muntafu yang diambil manfaat biha dengan itu bulu, bil maparisi dengan untuk pakai alas, wal malabasi atau untuk pakaian seperti pakaian bol. Kalau bulu itu apa boleh, kalau misalnya yang suka makan bulu, tapi dia jarang ya yang makan bulu itu biasanya dipakai apa, dimanfaatkan untuk pakai baju, biasanya jarang, kecuali yang suka itu halal ya. Kalau bulu itu, kalau misalnya dari bulu itu haram. Dan sedikit lagi nih, pasum wakulu hayawin istatobatuhu, dan ini masalah hewan yang halal dimakan. Setiap hewan yang dianggap enak oleh al-Arab, oleh orang Arab, bahwa halalun, maka itu hukumnya halal. Ini kenapa harus kita kepada orang Arab, terutama karena Rasulullah beliau lahir di negara Arab, terutama orang muslimnya ya, yang dianggap enak oleh orang Arab itu halal hukumnya. Illa ma waroda wa syar'i, kecuali ada binatang yang sudah terkait dengan secara hukum syara bitahrimi, dengan apa, diharamkannya itu perkara. Kalau misalnya orang Arab suka babi, itu kan tidak jelas secara hukum syara itu haram, maka haram. Wa kullu hayawanin istah, tapi jarang yang sukanya. Wa kullu hayawanin istahstau al-arabu, dan setiap hewan yang menjijikan oleh orang Arab bahwa haramun, maka itu hukumnya haram. Ila ma warada syar'i bi ibadatihi,
kecuali ada hewan yang secara hukum syara itu benar-benar dihalalkan, seperti misalnya belalang. Mungkin orang Arab gak suka, itu kan halal dimakan misalnya gitu ya, itu kan secara hukum syara halal, maka halal. Wa yahrumu, dan haram minasyiba, dari setiap hewan yang buas, malahu nabun, yaitu yang ada taring qawiyun, yang kuat, bi'udubihi, dengan untuk mengikat hewan lain dengan taring tersebut. Jadi intinya mah setiap hewan yang ada taringan itu hukumnya haram, seperti macan, terus ular gitu ya, itu kan ada taring yang bisa membinasakan hewan lain, itu hukumnya haram. Kemudian wayahrumu, dan haram minatuyuru malau mukhalabun qawiyun yajrihu bihi, dan setiap burung yang mencakram, yang galak gitu ya, yang kuat untuk menghabisi hewan lain, maka burung tersebut pun menjadi haram, seperti raja wali, elang, pokoknya yang cakramannya bisa mematikan hewan lain, itu burung-burung yang haram, sisanya halal. Wa yahilu, dan halal madoroti fil mahmasati ayakula minal maitati al maharamati, dan halal kalau misalnya kondisi dalam darurat seperti macan, kita makan macan tapi benar-benar dalam keadaan darurat, tidak ada makanan lain, maka hukumnya menjadi halal. Kalau kita dalam misalnya posisi di hutan, nggak ada lagi makanan, cuma ada macan atau maka hukumnya menjadi halal walaupun diharamkan, termasuk masalah bangkai. Ma'yusan dibubihi, yang cukup untuk ya untuk mengenyangkan, rompihi, yaitu menyelamatkan nyawa. Walana, dan untuk kami maitatani, ada 2 bangkai halalani yang halal. 2 bangkai yang halal? Asimak, pertama ikan, itu kan gak usah disembelih, bisa jadi bangkai, itu hukumnya halal. Wajaron, kedua belalang gitu ya, itu hukumnya halal. Wadamani halalani, dan masalah 2 darah yang asalnya haram, ada 2 darah yang halal, yaitu al-qabid, pertama hati, itu jantung, itu halal ya. Watihal, kemudian limpa, yang itu yang dekat di hati, ada limpa, itu kan darah yang menggumpal, itu hukumnya halal dimakan. Gara-gara masalah tuan dan penyembelihan. Tadi binatang yang menjijikkan haram, ada seperti yang makan kecoa, kalajengking, termasuk menjijikkan ya? Iya, itu kan kecoanya itu kan termasuk barang menjijikkan, kecuali kan tadi secara hukum syara itu halal, seperti kecoa kalau misalnya suka, misalnya itu tidak memaksa, nggak ada taringnya, maka hukumnya halal gitu. Seperti orang Arab nggak mungkin suka kecoa, tapi kan itu kan barang yang menjijikkan. Iya, tapi kan ada syaratnya yang lain, yaitu tadi kalau misalnya suka. Walaupun menjijikkan, yang penting syaratnya tadi terutama tidak bertaring, yang bisa mematikan hewan lain, itu aja sebetulnya patokan. Termasuk ular gitu kan ular itu bertaring, itu maka haram. Ya, ular atau lidah gitu. Ular bisa mematikan. Ular. Oh, ular, iya. Ular, ya. Ya kan menjijikkan, barang-barang yang menjijikkan. Intinya patokan untuk kita itu tadi, jangan hewan yang bisa mematikan hewan lain, itu aja, yaitu bertaring. Kalau suka ya maka nggak jauh beda seperti seperti ini kalau istilah di dalam hukum najis gitu ya, seperti Apollo. Nah, Mas, Apollo ini kan menjijikan, tapi itu tidak najis, seperti itu. Itu Apollo itu kan menjijikan, terus kotoran kuping itu kan menjijikan, tapi tidak menjadi najis, seperti tadi. Kalau suka, Mas, misalnya. Itu boleh makan Apollo? Hah? Boleh dimakan Apollo kalau suka? Tapi sebagian kaul itu beritbah tadi, yang bahasa tadi ya, maksudnya gini, beritbahnya tadi ya, setiap yang menjijikan oleh orang Arab, mungkin orang Arab juga itu tadi
apa menjijikan seperti kecoa gitu ya, ada yang berpedoman sampai begitu, maka itu termasuk haram. Ya, ada yang berpedoman sampai begitu. Bagaimana kalau misalnya memang kayak cacing itu kan ya menjijikan lah cacing, tapi itu obat. Kan itu tidak mematikan kan, nggak ada tarik kan, cacing itu jelas salah, cuma menjijikan. Berak ini kan dia itu. Kan dicuci dulu, dibersihkan. Gak jauh beda kayak tadi seperti apa anjing. Nah itu kan otomatis sudah jelas haram ya. Dia memangsa, maka ulama menyarankan ketika yang gigitannya itu dibuang, sisanya halal. Ya, jauh beda. Cacing ada di kolam merah dia cuci dulu. Gitu. Tadi ada binatang yang musim kakinya kepotong, berarti kan jadi kayak supaya bisa dimakan itu kakinya itu ya kasihan dipotong ininya apa bisa dimakan. Dipotong Disembelih kakinya. Itu kondisi masih hidup. Iya. Kalau bisa dimakan paling mas harus benar kondisi di mana di hutan yang benar-benar sudah tidak ada lagi makanan, maka halal. Kalau disengaja itu jelas haram, itu sudah ada ketentuan gitu. Bisa jadi halal asal mas pergi dulu ke hutan yang benar-benar tidak menemukan apa makanan, maka halal. Tapi kalau udah disengaja tadi ya, sengaja terputus, itu udah jelas haram pakai. Walaupun itu binatang yang hidup itu kita sembelih gitu. Nah, itu yang itu boleh makan belum? Kan tadi yang terputus dari yang hidup hukumnya bangkai hukumnya haram. Bisa menjadi halal tadi asal dengan catatan apa? Masnya ke dulu kemana? Ke hutan misalnya. Gitu ya. Pada saat menyembelih tapi tidak mati, itu apakah disembelih lagi? Itu haram, 2 kali penyembelihan haram ya. Berarti kalau 2 kali itu haram. Ya. Jadi dibiarkan terus gitu sampai mati. Gimana? Jadi istilah kalau ini udah aja jadi mubazir itu jadi haram. Jadi tidak boleh 2 kali penyembelihan ya. Biasa bebek atau IT itu kan kita potong tuh kan kadang dia masih jalan-jalan. Apa seperti bebek gitu ya. Tapi kan kelamaan dia suka meninggal. Yang penting tadi al-hulkum wal mari, jadi jalur itunya apa? Benar-benar sudah terputus. Ya. Jadi kalau misalnya disembelih masih itu, tapi biarkan sampai mati gitu. Ya. Itu halal. Halal kalau benar sudah terputus jalur makan dan jalur napas ya. Minimal itu yang 2 lebih bagus dengan tadi ada 4 otot ya. Ada 4 otot. Nah, kemudian dia tunggu aja sampai mati dengan catatan tadi terpotong, tapi kalau tidak terpotong itu jadi bangkai. Kalau bangkai ya haram. Kalau misalnya tidak terpotong yang 2 jalur napas dan jalur makanan itu minimalnya walaupun mati tapi tidak terputus jadi haram. tidak terputus misalnya ya, cuma melukai. Nah, dia meninggal misalnya haram. Kalau misalnya 2 itu, apalagi 2 kali penyembelihan bahkan maka cukup dengan sekali. Maka ulama disarankan dalam kitab lain lebih utama sunatnya itu apa, harus benar-benar tajam, dan lebih utama harus mempercepat untuk kematian hewan tersebut gitu ya. Maka tidak boleh 2 kali. Jadi kalau misalnya tidak terpotong tadi tapi yang mati haram. Tidak terpotong kan yang 2 itu, maka itu haram. Jadi bangkai itu mubazir. Maka antisipasi sebelum kita apakah dia benar ahli atau bukan. Jadi kembali kepada siapa ahli penyembelihan. Tanya, kalau di pasar itu ada yang jual ayam hidup ditubuh sebenarnya, ada yang sudah bergelimpangan, sudah mati, sudah dikupas. Itu gimana hukumnya? Yang sah itu yang mana? Malahan ulama lebih menekan yang penting ada apa, asma Allah ya. Asma Allah. Yang memotong siapa kita tidak tahu, ya kan? Tapi ada di pasar. Nah, itu kan kondisinya kan tidak tahu juga ya. Kecuali kalau kita sudah tahu ya. Kalau karena kita tidak tahu tapi tetap pengen itu makan, itu halal hukumnya ya. Karena benar-benar kita tidak tahu, kecuali kita tahu ya. Ini misalnya yang antisipasi itu kan
ini jarang pakai asma Allah misalnya, kita tahu benar ini kondisinya. Kemudian penyembelihannya tidak dari leher, pakai mesin, bret misalnya, kan lebih utama pakai leher. Bisa selain leher itu kalau binatang tersebut tidak bisa dikendalikan. Kalau hewan kan bisa, ayam biasanya bisa kan. Kalau ayam itu kan gampang. Kalau selain ayam seperti sapi mungkin bisa pakai cara lain. Kalau ayam biasanya bisa dikendalikan. Maka lebih utama apa di leher. Selain dari leher misalnya pakai mesin gitu ya, misalnya sembunyinya di bawah kepala, misalnya tidak pakai di posisi leher, maka lebih utama jangan gitu ya. Karena gini, kalau misalnya ada orang jalan-jalan pergi ke Hong Kong, siapa yang potong? Iya tadi kalau kita tidak tahu hukumnya halal. Kalau kita benar tidak tahu, gitu. Kalau kita tahu ya jangan. Ya, seperti kita beli ayam di supermarket gitu kan, kita nggak tahu siapa. Halal aja, karena benar kita tidak tahu. Tapi kalau memang di negara kita makan di negara non Muslim gitu, pasti kan mereka mungkin Orang-orang itu ini, bagaimana? kalau kita benar-benar tahu, kemudian misalnya benar-benar tidak ada Muslim gitu ya, lebih baik apa? Janganlah, hindari. Kalau benar-benar kita tahu, itu. Gimana? Cukup? Cukup? Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat adalah menjadi ilmu yang bermanfaat, terutama menjadikan syafaat pertolongan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Mangga tutup jawab kifratul majelis. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.